Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Biaya. Kita masuk ke pertemuan 6, biaya bahan baku. Biaya bahan baku, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap diolah. Jadi kalau misalnya Anda beli bahan baku, contohnya misalnya bahan bakunya singkong, Anda belinya di pasar, harga singkongnya misalnya 100.000. Yang Anda tulis itu bukan 100.000, tetapi ada biaya-biaya lain yang dari pasar hingga sampai ke rumah Anda. Misalnya ada biaya pengangkutan, ada biaya bongkar muat, dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Teoritis, terdiri dari harga faktur pembelian ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan tersebut. Harga faktur, biaya angkut, biaya pesanan, biaya penyimpanan, pembongkaran, dan lain-lain. Praktis, umumnya sebesar harga beli menurut faktur pemasok. Karena biaya-biaya yang lain mungkin biaya akuntansinya lebih besar dari manfaat ketelitian perhitungan harga pokok bahan baku. Biaya bahan baku, biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang dapat digunakan: A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Kuantitas suatu bahan baku dibandingkan dengan total kuantitas pembelian bersama bahan baku dikalikan dengan biaya angkut pembelian tersebut. Nah, ini perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Jenis bahan baku, ini ada A, B, C. Saya contohnya aja dah. Misalnya A, saya beli bahan bakunya, A-nya singkong. Nah, B-nya ubi. C-nya pisang. Nah, singkong, ubi, pisang. Nah, seperti itu aja. Ya. Nah, singkong saya belinya 400 kg. Ubi saya belinya 350 kg. Pisang saya belinya 50 kg. Totalnya 800 kg. Ketiga bahan baku tadi, singkong, ubi, pisang misalnya. Itu kan saya butuh yang namanya pengangkutan dari pasar menuju rumah saya. Sekali angkut itu harganya 300.000. Sekali angkut harganya berapa? 300.000 biaya pengangkutannya. Apakah biaya pengangkutan yang 300.000 itu saya bagi 3? Untuk singkong, ubi, pisang. Jadi 100. Kalau saya bagi 3 biaya angkutnya, maka menguntungkan bagi yang banyak. Tadi yang banyak apa? Singkong 400 kg. Dan merugikan bagi yang sedikit.
Tadi yang sedikit apa? Pisang 50 kg. Nah, maka dari itu, bagaimana? Yang metode yang pertama, perbandingan kuantitas. Nah, ini contoh untuk yang singkong. Singkong berapa kuantitasnya? 400 kg. Total semuanya tadi berapa? 800 kg. Maka bagi singkong persentasenya 400 kg dibagi 800 kg dikali 100%. Didapat 50%. Nah, seperti itu. Saya ulang, 50% dari mana, Pak? 400 kg. Nah, dibagi 800 kg dikali 100%. Nah, didapat 50%. Jelas ya? Ubi. Tadi ubi 350 kg, maka persentasenya 350 dibagi 800 dikali 100%, didapat 43,75%. Tadi yang C, pisang. Pisang berapa? 50 kg. Berarti persentasenya 50 kg per 800 kg dikali 100%. Didapat 6,25%. Saya ulang, 6,25% didapat dari 50 kg dibagi 800 kg dikali 100%. Nah, total persentase semuanya 100%. Maka alokasinya untuk singkong, tadi singkong 50%. Nah, 50% dikali 300.000 biaya angkutnya. Maka untuk singkong 150.000. Untuk ubi 43,75% dikali 300.000. Didapat biaya angkutnya untuk ubi 131.250 rupiah. Untuk pisang 6,25% dikali 300.000 didapat 18.750 rupiah. Nah, ini berarti adil ya. Jadi tadi yang 300.000 itu ongkos angkutnya. Jadi ongkos angkutnya itu nggak bisa kita bagi 3. Kita harus adil. Nah, dari adilnya itu dibagi menurut perbandingan kuantitas. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap bahan baku yang dibeli. Harga faktur suatu bahan baku dibandingkan dengan total harga faktur pembelian bersama bahan baku dikalikan dengan biaya angkut pembelian. Nah, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Nah, misalnya di sini saya beli 4 jenis bahan baku nih. A, B, C, D. Saya beli misalnya singkong, saya beli ubi, saya beli pisang, saya beli talas. Nah, itu aja yang gampang. Harga faktur masing-masingnya. Singkongnya tadi 100.000, ubinya 150.000 harga fakturnya.
pisangnya 225.000, talasnya 125.000. Totalnya 600.000. Nah, kan semuanya saya angkut nih, misalnya dalam mobil box angkut. Nah, saya bayar mobil angkutnya tadi. Berapa saya harus bayar? 48.000 biaya angkutnya. Nah, saya harus bayar berapa? 48.000 biaya angkutnya. Apakah 48.000 dibagi 4? 12.000, 12.000, 12.000? Kalau dibagi 4, maka tadi menguntungkan bagi yang harga fakturnya yang tinggi dan merugikan bagi harga fakturnya yang rendah. Tadi harga faktur yang rendah apa? Singkong tadi 100.000. Nah, ini 100.000. Rugi. Nah, yang pertama kita cari dulu 48.000. Ini total biaya angkut dibagi dengan total harga faktur. Total biaya angkut dibagi dengan total harga faktur. Didapat 0,08. Nah, maka untuk singkong berapa biaya angkutnya? 0,08 dikali 100.000. Nah, ini. Maka untuk singkong 8.000. Untuk ubi 150.000 dikali 0,08 didapat 12.000. Untuk pisang 225.000 dikali 0,08 didapat 18.000. Untuk talas 125.000 dikali 0,08 didapat 10.000. Lalu harga pokok bahan bakunya ini untuk singkong 108, tinggal ditambah ya harga faktur ditambah biaya angkut. Selanjutnya yang di bawah 162.000 tinggal ditambah. Bawahnya 243.000, yang di bawah lagi 135.000 ditambah. Yang ketiga, biaya angkut yang dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Perusahaan menentukan tarif tertentu untuk biaya angkut. Biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif ditentukan di muka. Biaya angkut diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 19X1 Rp2.500.000. Jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan 50.000 kilogram. Sehingga tarifnya dihitung 2.500.000 dibagi 50.000 kilogram didapat Rp50 per kilogram. Saya ulang, Rp50 per kilogram dapat dari mana? 2.500.000. 2.500.000. Nah, yang dari sini. Nah, dibagi 50.000. Yang dari sini. Nah, didapat ini Rp50 per kilogram. Ini tarifnya. Nah, jenis bahan baku ini contohnya A, B, C. Saya contohkan lagi, misalnya A-nya tadi singkong, B-nya itu ubi, C-nya itu pisang. Nah, biar gampang.
beli singkongnya 25.000 kilogram dengan harga faktur 5 juta. Beli ubi 15.000 kilogram, harga faktur 4.500.000 rupiah. Beli pisang 10.000 kilogram, harga fakturnya 4 juta rupiah. Maka biaya angkutnya untuk singkong, nah ini singkong, didapat dari 25.000 dikali 50 rupiah, tarifnya tadi yang di atas, didapat 1.250.000. Untuk ubi, tadi belinya 15.000 kilogram, dikali 50 rupiah tarifnya, maka biaya angkut yang dibebankannya untuk ubi 750.000 rupiah. Pisang, tadi pisang belinya 10.000 kilogram, dikali tarifnya 50 rupiah per kilogram, maka biaya angkutnya yang dibebankan untuk pisang 500.000 rupiah. Lalu harga pokok bahan bakunya tinggal harga faktur, ini harga faktur ditambah biaya angkut 5 juta. Untuk singkong 5 juta ditambah 1.250.000 didapat 6.250.000. Untuk ubi harga fakturnya 4.500.000 ditambah biaya angkutnya 750.000. Harga pokok bahan bakunya 5.250.000. Untuk pisang, harga fakturnya 4 juta ditambah biaya angkutnya 500.000. Harga pokok bahan bakunya 4.500.000. Metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda tentang beberapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Yang kedua, masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, first in, first out. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, masuk terakhir, keluar pertama, LIFO, last in, first out. Bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang keempat, metode rata-rata bergerak. Harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuan. Yang kelima, metode biaya standar. Harga standar yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Persediaan bahan baku A tanggal 1 Januari adalah 600 kg, Rp2.400 per kilogramnya, total Rp1.440.000. 400 kg, Rp2.500 per kilogram, total 1 juta. Nah, ini persediaan bahan baku awal. Nah, transaksinya selama bulan Januari, tanggal 6 Januari pemakaian 700 kg,
Lalu tanggal 15 Januari pembelian 1.200 kg. Harga per kilogramnya 2.750. Total 3.300.000. Tanggal 17 Januari pembelian 500 kg, harga beli per kilogramnya 3.000, total 1.500.000 rupiah. Tanggal 21 Januari pemakaian 1.100 kg. Metode fisik yang pertama FIFO, first in, first out. Nah, kita lihat dulu persediaan awalnya. Persediaan awalnya. Ini 1.000 dari mana? 1.000 kg. Kita lihat di atas. Lihat di atas 1.000 kg dari mana? Nah, ini 2 ditotalkan. Nah, 600 kg ditambah 400 kg, 1.000 kg. Nah, masuk 1.000 kg sudah. Lalu nilainya 2.440.000 rupiah. Dari mana? Kita lihat di atas. Nah, 1.440.000 ditambah 1 juta. Maka didapat 2.440.000. Lalu pembeliannya 1.700 kg. Dari mana? Kita lihat tabel di atas. Tanggal 15 Januari pembeliannya 1.200. Ini. Tanggal 17 Januari pembeliannya 500. Ini. Nah, 1.200 ditambah 500, 1.700 kg. Nah, ini. Lalu nilainya 4.800.000. Nah, nilai dari pembelian yang 2 ini. Nah, ini ditambahkan aja. Nah, ini sudah ada di bawahnya total pembeliannya. Nah, tinggal dipindahkan ke sini. Nah, jadi jumlah bahan yang tersedia untuk diolah 7.240.000. Nah, untuk metode FIFO, kita lihat persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya ada berapa? Tadi persediaan awalnya 1.000. Ya, persediaan awalnya 1.000. Nih. 1.000. Lalu pembeliannya berapa? 1.700. Jadi totalnya berapa? 2.700. Lalu yang dipakai, kita lihat di atas. Yang dipakainya 700. Ini ya, 700. Nah, ditambah yang tanggal 21 Januari 1.100. Jadi yang dipakai berapa? 1.800. Itu ya. 1.800. 1.800 yang dipakai. Tadi persediaan awal sama pembelian bersihnya totalnya 2.700. Nah, saya coret-coret di sini aja. 2.700. Ya. Lalu dikurang tadi pemakaian 1.800. Berapa persediaan akhirnya? 900 kg. Nah, 2.700 kg Anda tahu ya? Nah, dari sini. Nah, lalu 1.800 yang mana, Pak? Itu yang pemakaiannya. Ini 700 ditambah 1.100. 1.800. Sehingga persediaan akhirnya berapa? 900 kg. Nah,
900 kilogram itu kita lihat kalau dia metodenya FIFO, maka untuk persediaan akhir yang 900 kg dilihat dari yang terakhir pembeliannya. Nah, yang terakhir pembeliannya tanggal 17. Nah, ini 17 Januari. Berapa? 500 kg. Nah, 500. Masukkan dulu 500. Nah, sini. Nah, tadi 500 berarti dikalikan dengan harga belinya yang 3.000. Masukkan 3.000. Nah, 500 dikali 3.000. 1.500.000 rupiah. Tadi persediaan akhirnya 900. Totalnya tadi yang ini. 900 dikurang 500. Yang ini. Ya. Sisa 400. Nah, 400-nya itu memakai harga pokoknya sebelum tanggal 17. Maka sebelum tanggal 17 itu pembeliannya yang ini tanggal 15. Tanggal 15 yang dipakai harga pokoknya 2.750. Pindahkan ke sini. Nah, ini. Sehingga 400 kg, yang ini perhitungannya, dikali dengan harga beli per kilogramnya 2.750. Didapat 1.100.000. Nah, 1.100.000 ditambah 1.500.000 didapat persediaan akhirnya 2.600.000. Sehingga biaya bahan bakunya 7.240.000 dikurang 2.600.000 didapat 4.640.000. Nah, itu metodenya FIFO. Selanjutnya metode LIFO, last in first out. Tadi persediaan awalnya 1.000 kg. Sudah tahu ya yang di atas sama dengan yang FIFO. Pembeliannya juga Anda sudah tahu yang di atas sama dengan FIFO. Tadi kan ketemu persediaan akhirnya 900. Ya, 900. Pak, 900 dari mana? Yang tadi sudah di atas dicari. Delete lagi. Nah, ini. Nah, ini 900. Dia di atas. Ya. Nah, maka 900 ini untuk mencari persediaan akhirnya 900. Kalau dia menggunakan metode LIFO, last in first out, maka untuk harganya yang dilihat yang pertama kali. Maka Anda lihat di atas, yang pertama kali itu persediaan awal berarti. Ya. Persediaan awal. Nah, persediaan awalnya itu yang Anda masukkan yang 600, yang pertama kali dulu, yang harga pokoknya 2.400. Berarti tadi 600 kg. Masukkan 600 kg. Nah, yang ini 600 kg dikali harga pokoknya 2.400 rupiah didapat 1.440.000 rupiah. Nah, tadi kan persediaan akhirnya 900 kg. 900 dikurang 600, maka masih ada sisa 300.
kilogram. Yang 300 kilogramnya memakai harga belinya yang ini. 2.500. Kita masukkan 2.500-nya. Nah, yang ini 2.000. Jadi 300 dikali 2.500 didapat 750.000. Ini ditotalkan. Nah, totalnya ini. Nah, lalu jumlah bahan baku yang tersedia ini 7.240.000 dikurang 2.190.000, didapat biaya bahan bakunya 5.050.000. Nah, ini menggunakan metodenya LIFO. Beda ya, kalau menggunakan FIFO ini biaya bahan bakunya. Kalau menggunakan LIFO ini biaya bahan bakunya. Selanjutnya, rata-rata tertimbang. Persediaan awalnya tadi Anda sudah tahu, ya, sama seperti di atas ini. Pembeliannya sudah tahu juga, sama seperti FIFO dan LIFO. Ini sama. Totalnya, Anda totalkan di sini, totalnya 7.240.000. Untuk mencari harga pokoknya per kilogramnya 7.240.000 dibagi 2.700 kilogram. Nah, gitu. Didapat 2.681 rupiah. Jadi Anda bagi nih ya untuk menentukan. Maka persediaan akhirnya, tadi persediaan akhirnya berapa? 900 kilogram. Anda sudah tahu 900 kilogramnya dari mana? Tadi yang di atas. Maka persediaan akhirnya 900 kilogram dikali harga pokoknya yang ini dimasukkan ke sini. Nah, 2.681 didapat 2.412.900 rupiah. Nah, yang ini bahan yang tersedia untuk diolah ini 7.240.000 dikurang dengan persediaan akhirnya 2.412.900 didapat biaya bahan baku bulan Januari. Beda ya setiap metode. Kita teruskan. Metode pencatatan buku perpektual, metodenya FIFO. First in, first out. Nah, di sini ada kolom pembelian, ada kolom pemakaian, ada kolom sisa. Saldo, tadi yang saldo ini Anda pindahkan yang tadi soal di atas, ya. Pindahkan ke sini semuanya saldonya. Saya ulang, saldo yang ini dari mana? Kita lihat di atas biar Anda lebih jelas lagi, ya. Nah, ini dipindahkan tadi, ya, yang dipindahkan. Nah, ke sini. Nah, lalu tanggal 6 Januari pemakaian. Kita lihat di soalnya di atas. Pemakaian. Nah, ini 6 Januari. Berapa pemakaiannya? 700 kilogram. Kita lihat lagi ke bawah. Pemakaiannya 700 kilogram. Nah, kalau dia metodenya
FIFO itu yang dipakai untuk 700-nya tadi, Anda memakainya itu yang dari atas dulu. Kan first, yang first-nya yang ini. Ya, lalu ini yang second-nya, yang keduanya. Ya, 600. Maka harganya yang pertama yang dipakai yang ini dulu. Harga 2.400 pindahkan. Tadi kan ada 700 kg ya. Berarti 600 di sini pas. Di sini 600, pindahkan 600 ke sini. Tinggal dikalikan, dapat. Sudah. Lalu tadi ada 700 kg pemakaiannya, kurang 100 kg. Nah, untuk 100 kg, sisanya diambil harga pokoknya yang di bawah sini. Nah, pindahkan ke sini. Nah, sudah. 100 dikali 2.500 didapat 250.000. Untuk sisa nanti ini 600 ini dikurang 600 ini. Nah, habis ini, habis. Ya. Lalu 400 ini dikurang 100. Nah, 400 dikurang 100, 300 ini dia, 300. Harga pokoknya mengikuti yang 2.500. Didapat, ditotalkan 750.000. Lalu soal di atas, kita lihat yang tanggal 15 Januari. Kita lihat. 15 Januari. Ini pembeliannya 1.200 kg, 2.750 per kilogram. Kita pindahkan. Nah, 15 Januari. Nah, ini pembeliannya. Kita pindahkan dari atas tadi. Kita pindahkan. Lalu di sisa, di kolom sisa, itu kita turunkan dulu yang atasnya. Ini yang 300, ini kita turunkan. Nah, itu semuanya. Lalu yang pembelian ini kita letakkan di bawahnya. Jadi kita letakkan sesuai dengan kronologisnya. Ya, 300. Lalu tanggal 17 ada pembelian. Lihat lagi tadi soalnya di atas ya. Pembeliannya 500 kg, harganya 3.000, totalnya 1.500.000. Untuk sisa, Anda tulis sesuai kronologis. Kronologisnya 300 dulu, ini pindahkan 300. Semuanya pindahkan. Setelah itu 1.200 pindahkan 1.200. Jadi sesuai dengan kronologisnya. Nah, pembelian ini kita letakkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu tanggal 21 Januari ada pemakaian. Kita lihat di soal di atas. Berapa pemakaiannya? Nah, ini. Berapa pemakaiannya? 1.100. 1.100. Kita lihat lagi ke bawah. Pemakaiannya 1.100. Nah, kalau menggunakan FIFO, maka yang dilihat yang atas dulu. Ini yang pertama dilihat dulu. Nah, karena menggunakannya FIFO. Ini yang dilihat di atas. Tadi kan 1.100. 300 dulu dipindahkan. Ini 300 ini dipindahkan dulu. Pindahkan 300. Dengan memakai harga pokok ya, yang ini pindahkan juga. Sudah. Selesai. 300. Tadi pemakaiannya 1.100. 1.100 dikurang 300, 800. Maka 800-nya menggunakan harga pokok yang nomor 2. Nah, ini. Nah, harga pokoknya berapa?
2.750. Pindahkan ke sini. Ini 800. 800 dikali 2.750 didapat 2.200.000. Lalu setelah ini cari sisanya. Sisa. Yang pertama kita lihat dulu yang dari kolom sisa tanggal 17 di kolom sisa. Ya. Kita lihat dulu yang awal. Ini yang awal kan ini. Nah, ini yang saya garis 700. Nah, 300. Ya. 300 ini dikurang 300 yang ini. Habis. Ya. Maka tidak ada sisanya. Lalu turun yang di bawahnya. Ini yang saya coret. Nah, 1.200. 1.200 dikurang yang 800 ini. Nah, 1.200 dikurang 800, 400 ini dia. Letakkan di sini. Sisanya 400. Lalu sisa yang di kolom paling akhir, kolom ini 500 ini kita pindahkan ke bawahnya sisanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya metode LIFO. Last in, first out. Kalau LIFO itu yang dilihat yang terakhirnya untuk menentukan harga pokok. Kalau FIFO yang dilihat yang paling atasnya, yang pertama kali, yang first. Saldo awalnya kita masukkan sini. Ini saldo awal. Nah. Berarti ini yang first, ini yang second. Nah, gitu. Kalau dia FIFO, tadi yang atas, first-nya dilihat. Tapi kalau dia LIFO, yang paling akhirnya. Ini yang paling akhirnya. Nah, ini yang paling akhir. Ya, itu dia. Tanggal 6, tadi di soal di atas, ada pemakaian 700 kg. Tadi soal di atas, ada pemakaian 700 kg. Yang dilihat ini dari sisa ini yang terakhir dulu. Mana yang terakhir? Ini yang terakhirnya. Ini yang terakhirnya. Harga pokoknya. Turunkan 2.500. Pas, 400-nya pas. Ya. Dah. Setelah ini, tadi kan pemakaiannya berapa? 700 kg. 700 dikurang 400, sisa 300 kg. 300 kg-nya memakai harga pokok yang pertama. Ini. Nah, pindahkan ke sini. Itu dia. Sudah. Ya. Lalu kita cari sisanya. Cari sisa. 600 ini. Nah, ini dengan harga 2.400, maka yang ini 2.400. Ya. Nah, 600 dikurang 300 ini 300. Nah, dengan harga pokoknya yang ini pindahkan ke sini. Iya, sudah. Lalu harga pokok yang 2.500 ini 400. Nah, ini dia, ya. 400 dikurang 400. 0, nggak ada. Nah, seperti itu. Lalu pembelian. Tadi lihat di atas pembeliannya 1.000 tanggal 15 Januari. Ini pembeliannya. Nah, di atas. Untuk sisa, Anda tulis sesuai kronologis. Kronologis yang pertama dulu, ini pindahkan dulu. Nah, setelah itu yang pembeliannya masuk di bawahnya. Lalu tanggal 17 Januari pembelian. Nah, untuk sisanya juga sama. Anda lihat kronologis. Sisa ini yang pertama pindahkan dulu. Lalu sisa yang kedua pindahkan. Nah, jadi sesuai dengan kronologisnya. Lalu pembeliannya letakkan di bawah. Seperti ini. Lalu tanggal 21 Januari ada pemakaian 1.100 kg. Tadi soalnya di atas, saya nggak lihat lagi ya.
1.100 kilogram. Karena metodenya LIFO, maka yang dilihat itu yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah, ini yang saya bulatkan terakhir. Pindahkan dulu 3.000 harga pokoknya yang terakhir. 500 ya, pindahkan. Karena tadi yang dipakainya berapa? 1.100. Baru terpakai 500. Masih ada sisa 600. Nah, 600-nya memakai harga pokok di atasnya. Ini. Nah, pindahkan sini. 600 pas. Pak, seandainya kalau di sini kan 1.200, di sini 600. Kalau seandainya di sini bukan 1.200, misalnya di sini 500, maka yang di sininya Anda tulisnya 500 juga. Nanti sisanya Anda ambil dari yang sini. Nah, itu dia. Ya. Dan setelah itu dicari sisa yang ini. Ya, cari. Nah, carinya dari mana? Pertama kali Anda lihat dulu dari secara kronologis. Ini 300 ini. Nah, ini 300 kilogram. Dengan harga pokok 2.400. Ada nggak di sini di pemakaian 2.400? Tidak ada. Pindahkan ke bawah. Nah, lalu turun ke duanya ini. Nah, turun. Anda lihat harga pokoknya 2.750. Oh, ada ini. Nah, maka 1.200 dikurang 600. 600 ini. Nah, dengan harga pokok 2.750. Ini dia. Setelah itu turun ke bawah. Ini yang terakhir. Ya. Dengan harga pokok 3.000. Nah, ini dia 3.000. Unitnya 500. 500 dikurang 500. 0. Tidak ada. Dia ditulis. Maka sudah selesai. Selanjutnya metode average, rata-rata. Yang pertama tanggal 1 Januari. Ini datanya Anda ambil dari atas tadi. Ya, dari atas. Tanggal 1 Januari. Setelah ini Anda cari, Anda jumlahkan 1.440 ditambah 1 juta. 2.440. 600 tambah 400. 1.000. Nah, seperti ini. Lalu untuk mencari harga pokok per unit, metode rata-rata 2.440 dibagi 1.000 didapat 2.440. Lalu tanggal 6 Januari ada pemakaian 700. Anda lihat di soal di atas ya. Ada 700 tadi. Nah, 700 ini memakai harga pokok yang ini. Nah, yang bulatannya saya banyak ini, 2.440. Pindahkan ke sini. Nah, karena dia rata-ratanya ya. Nah, tinggal dikalikan, didapat ini. Nah. Lalu pembelian tanggal 15. Ini pembeliannya. Nah. Untuk sisanya kita lihat dulu. Tadi di sini ada 1.000. Nah, ini 1.000. 1.000 dikurang ini 700. Berapa? 300. Ini dia 300. Nah, saya ulang. 300 dari mana, Pak? 1.000. Ini yang 1.000 nih. Nah, dikurang 700. Ini 700-nya. Dapat 300. Lalu pembelian tanggal 15-nya kita letakkan di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlah
1.708.000 ditambah 3.300.000, 5.008.000. Lalu 300 ditambah 1.200, 1.500. Lalu harga pokok per unitnya dapat dari mana? 5.008.000 dibagi 1.500. Ini dapatnya 3.339. Jelas? Tanggal 17 ada pembelian. Maka pembeliannya ini dia. Untuk kolom sisa kita turunkan dulu. Tadi sisanya berapa yang ini turun ke ini. Nah, turunkan sisanya. Ya, 1.500. Lalu yang pembeliannya kita letakkan di bawahnya. Nah, sama. Kita jumlahkan dulu. Jumlah ini dijumlahkan 6.508, 1.500 tambah 500, 2.000. Nah, 6.508.000 dibagi 2.000 sama dengan 3.254. Lalu tanggal 21 Januari pemakaian 1.100. Nah, 1.100 ini memakai harga pokok yang ini, tinggal pindahkan ke sini. Set. Nah, pindahkan. Nah, lalu 2.000 dikurang 1.100 didapat 900. Tinggal dicari. Sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Berbisnis sejak di bangku kuliah. Start your business. Selagi Anda masih kuliah, sempatkan diri untuk bisnis. Nah, saya menawarkan beli beras jadi duit. Let's join ISC member. Bisnis beras premium kualitas setara Ramos IR Nampar. Bermodalkan HP online di mana saja dan kapan saja. Plus free ongkir. Berkomisi dan tanpa tenaga. Mengapa ISC gratis pengiriman? Mudah. Order dari HP atau melalui website ISC. Murah. Harga bersaing. Produk kebutuhan dasar. Dapat komisi setiap Anda bertransaksi dan dapat komisi dari setiap orang yang Anda ajak dan dapat diwariskan. Ini diantaranya produk-produk yang ada di ISC, tapi masih banyak produk yang lain bisa Anda lihat di website ISC atau di aplikasi ISC. Untuk tanya-tanya bisa kontak langsung ke saya. Mudah-mudahan Anda sukses kuliahnya, sukses bisnisnya. Terima kasih.